Pemirsa, keselamatan pemudik jadi prioritas pemerintah sebagai penyelenggara arus mudik Lebaran tahun 2026. Berbagai upaya dilakukan mulai dari memastikan jalur aman dilalui hingga mode transportasi yang layak. Ranjau Paku kerap jadi batu sandungan pemudik yang melintasi jalur arteri Jakarta, Bekasi hingga Pantura. Para penjahat menyebar Ranjau Paku berharap ban motor atau mobil pemudik bocor. Korban pun terpaksa menggunakan jasa tambal ban pinggir jalan yang nakal dengan mematok harga yang tidak masuk akal. Keselamatan pemudik pun jadi taruhan. Demi keamanan, Satlantas Polres Jakarta Timur membersihkan Ranjau Paku di jalur Kalimalang mengarah ke Bekasi. Hasilnya, ratusan ranjau paku ditemukan di jalur yang biasa dilalui para pemudik motor. Membantu masyarakat yang akan pulang kampung biar nyaman, ya tidak terganggu karena adanya kendala ranjau paku. Jadi kami bersihkan mulai dari Halim Baru, Halim Lama sampai dengan arah Kalimalang. Beda lagi dengan cara Satlantas Polres Lampung Selatan menjaga keselamatan pemudik. Mereka mengawal pemudik motor yang keluar dari pelabuhan penyeberangan Bakahuni dengan mengerahkan 3 mobil dan 6 sepeda motor patroli. Pengawalan dilakukan dari pelabuhan hingga kota Bandar Lampung. Pengawalan untuk kendaraan R2 yang keluar dari pelabuhan Bakahuni menuju ke Bandar Lampung. Untuk kegiatan pengawalan ini kita lakukan secara estafet ke tiap-tiap polsek sampai ke wilayah Bandar Lampung. Beda lagi cerita yang dilakukan aparat Satlantas Polres Brebes, Jawa Tengah. Mereka mengajak pemudik motor yang melalui jalur Pantura mengikuti program Vale and Ride secara gratis. Dalam program itu, motor pemudik diangkut dengan truk, sedangkan pengemudi dan penumpangnya naik bus yang sudah disiapkan hingga kota tujuan dengan pengawalan. Moda transportasi umum juga tak luput dari perhatian pemerintah di musim mudik Lebaran tahun 2026. Contohnya PT KAI Daob 8 Surabaya. Masinis dan asistennya menjalani pemeriksaan kesehatan untuk menjamin bebas dari alkohol dan narkoba sebelum menjalankan tugas. Sementara di Jakarta, tes urin dilakukan puluhan sopir bus antar kota di terminal bus Tanjung Priok. Dari pemeriksaan, seluruh sopir bus negatif narkoba. Namun, ada beberapa orang yang tekanan darah dan gula darah tidak normal, sehingga langsung diberi obat. Kementerian Perhubungan memprediksi sekira lebih dari 143 juta orang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 atau setara 50% dari total populasi Indonesia. Namun, angka pemudik tahun ini turun 1,75% dibandingkan tahun 2025. Kita berharap bahwa transportasi multimoda di masa Lebaran ini semua dapat dipersiapkan sebaik mungkin, sejak awal berupaya untuk menyiapkan prasarana dan sarana fisik yang diharapkan bisa digunakan secara optimal. Tradisi mudik di momen Lebaran adalah hal yang dinantikan banyak orang. Tapi mudik tanpa persiapan tidak akan membawa sukacita. Bisa jadi justru berujung celaka atau duka. Tim MTech Media melaporkan.